Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Ika. Bu Ika berasal dari SDN Bandung Sari, Kecamatan Sukodadi. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara terkait gambar dengan tepat. Dengan menuliskan kewajiban dan hak, siswa dapat menuliskan cerita tentang pengalamannya melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan percaya diri. Dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya ditentukan sendiri dengan tepat. Dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya diketahui dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud dan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan memahami masalah, siswa dapat menyatakan secara lisan, ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan percaya diri. Dengan menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah makhluk Tuhan lainnya, sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Mari kita amati gambar berikut. Terdapat 3 orang anak yang sedang bersama-sama. Ada pertanyaan nih, dari manakah Edo berasal? Edo berasal dari Papua. Kenapa Bu Ika? Karena bisa dilihat dari baju adat yang dikenakan oleh Edo. Lalu, dengan siapakah Edo berfoto? Edo berfoto bersama teman-temannya. Dari manakah teman-temannya mereka berasal? Dilihat dari baju adat yang dikenakan, teman-temannya berasal dari suku Jawa dan suku Melayu. Lalu, bagaimanakah sikap Edo terhadap perbedaan yang ada di lingkungannya? Edo sangat menghargai perdamaian ataupun perbedaan yang ada di lingkungannya. Nah, sekarang ceritakan bagaimana perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kalian dan bagaimana perasaan kalian terhadap perbedaan tersebut ya. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak yang telah ia peroleh dan ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang apa ya salah satu contoh kewajiban dan hak yang sudah kalian ketahui? Ada kewajiban ketika kita di rumah, ketika di sekolah, bertetangga, ataupun sebagai warga negara. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, kewajiban kita di rumah saling menghormati sesama anggota keluarga. Kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kewajiban kita ketika di sekolah harus mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Kita berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Salah satu contoh kewajiban kita dengan tetangga selalu dan saling menghargai serta saling tolong-menolong. Kita berhak mendapatkan bantuan ketika mengalami kesusahan ataupun musibah.
Kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita berhak memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Silahkan ditulis cerita kalian ya mengenai apa saja perbuatan baik yang kalian lakukan terhadap negara. Sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Bagaimana cara menentukan jatah setiap kelasnya, serta menentukan banyak bendera yang dibutuhkan? Bisa dilihat di tabel ya, terdapat banyaknya bendera, lalu dibagi, lalu ada jatah per kelas, sama dengan banyaknya kelas. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, jika banyaknya kelas ada 12, lalu membuat bilangan untuk banyaknya bendera sebesar 120. Kita tinggal mencari untuk jatah per kelasnya. Berarti gimana caranya? Anak-anak, 120 dibagi dengan 12. Artinya, banyaknya bendera dibagi dengan banyaknya kelas. Hasilnya itu adalah jatah per kelas. Berarti 120 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 10. Yang berarti jatah per kelasnya adalah 10. Yang kedua, coba kita latihan lagi ya. Jika banyaknya kelas 12 dengan banyaknya bendera ada 240, maka kita tinggal menghitung jatah per kelasnya seperti tadi ya anak-anak. Kita latihan lagi ya. Jika banyaknya bendera kita sebanyak 360 dengan banyak kelas sebesar 12, maka cara menghitungnya untuk jatah per kelas adalah 360 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 30. Berarti jatah per kelasnya adalah 30. Di tabel ini, jika 120 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 12. 240 jika dibagi dengan 20, hasilnya juga ada 12. Jika banyaknya bendera 360 dengan jatah per kelas 30, maka banyak kelasnya berapa? 12. Nah, seperti itu ya. Sekarang, mari kita berlatih dengan menggunakan bilangan yang berbeda. Di sini, Bu Ika memberikan contoh untuk banyaknya kelas, semisal ada 10. Jadi, kalian mencoba di rumah ya. Mari kita baca bacaan bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Sekarang, coba sebutkan masalah apa yang dihadapi oleh Edo. Masalah yang sudah dihadapi Edo adalah Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Lalu, bagaimanakah cara Edo menyelesaikan masalahnya? Edo membaca buku
yang banyak tentang Indonesia. Lalu, Edo juga berwisata ke berbagai tempat serta mengunjungi museum. Lalu, Edo juga menggunakan barang buatan lokal atau barang buatan Indonesia. Nah, Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Sekarang, sampaikan penyelesaian masalahnya serta masalah yang dihadapi oleh Edo dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, sekian untuk hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap ingat, jalankan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar di kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.